pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang telah berkumpul pagi ini di sini. Hari ini kita berkumpul dalam kegiatan revitalisasi tradisi Bakar Batu. Papua bukan hanya tentang bentang alam yang memukau, tapi tentang sebuah napas kebersamaan yang terjaga selama berabad-abad. Di wilayah Pegunungan Tengah, ada sebuah tradisi yang melampaui sekedar cara memasak. Ia adalah tradisi bakar batu. Bagi kami, bakar batu adalah simbol perdamaian. Ia dilakukan untuk merayakan kelahiran, menghormati pernikahan, menyambut tamu agung, hingga menjadi upacara perdamaian jika terjadi konflik antar suku. Di atas batu inilah ego dilebur dan persaudaraan kembali dipererat. Penelitian ini adalah untuk merumuskan dan mengkaji dari revitalisasi kegiatan tradisi bakar batu ini untuk memperkuat nilai identitas dan budaya dari masyarakat Papua Pegunungan. Proses ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Langkah pertama yang paling utama adalah pemilihan kepala adat. Beliau adalah dirijen yang memimpin jalannya tradisi agar selaras dengan leluhur. Setelah pemimpin dipilih, suasana pun pecah dalam gerakan dan irama. Tarian khas ditampilkan sebagai bentuk penyambutan energi positif, diikuti dengan doa bersama yang khusyuk. Nah, kawan-kawan semua, sebelum kita masuk dalam acara bakar batu, terlebih dahulu kami membuka dengan doa. Kami memohon restu agar acara berjalan dengan lancar dan membawa berkat bagi semua yang hadir. Kemudian tibalah saat yang sakral. 3 ekor babi dipilih lalu dibunuh menggunakan busur. Ketepatan dalam memanah ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal penghormatan terhadap nyawa yang dikorbankan. Kerjasama dimulai. Babi yang telah dibunuh segera dibersihkan. Bulu-bulunya dihilangkan dengan cara dibakar sebentar secara utuh, kemudian dibelah untuk dibersihkan bagian dalamnya. Di sisi lain, para pria mulai membakar batu di dalam bara api yang panas hingga benar-benar panas membara. Sembari batu memanas, lubang besar mulai digali. Inilah dapur alami kami. Dasar lubang dilapisi dengan rerumputan segar sebagai alas sekaligus penahan panas. Di atasnya, batu-batu panas diletakkan dengan hati-hati. Jadi, untuk bakar batu sendiri dia multifungsi begitu. Jadi bakar batu ini bukan fungsinya untuk kita acara berpoya-poya, kemudian pesta pora, tidak. Tapi ini juga salah satu acara adat yang kemudian itu menjadi pranata turun-temurun begitu. Jadi ini juga salah satu kalau di Papua Pegunungan itu kalau orang sakit bisa juga kita cari dia punya masalahnya itu melalui bakar batu. Sekarang tahapan pelapisan dimulai. Pertama, umbi-umbian dan pisang dimasukkan sebagai lapisan dasar. Lalu ditutup kembali dengan rerumputan yang di atasnya akan ditaruh sayur-sayuran segar dan ditata dengan rapi. Diikuti dengan daging babi yang sudah dibersihkan tadi dan disusul oleh bumbu-bumbu alami yang disiram untuk memberikan cinta rasa yang meresap hingga ke serat dalam. Semua ditutup dengan lapisan terakhir, yaitu rumput, alang-alang, daun pisang, dan terpal. Kita harus menunggu sekitar 25 menit. Namun di sini menunggu bukanlah hal yang membosankan. Sembari api dan uap bekerja di dalam tanah, masyarakat menari dan menyanyi bersama.
Inilah momen di mana tawa dan cerita mengalir tanpa sekat. Saat waktu menunjukkan kematangan yang sempurna, lubang pun mulai dibongkar. Aroma harum seketika merebak bersama uap panas yang membumbung. Setiap kondimen dipisahkan dengan teliti. Daging babi dipotong-potong untuk kemudian dibagikan ke masing-masing kelompok. Di sini tidak ada yang makan sendiri. Kami duduk melingkar, membentuk kelompok kecil, berbagi dari hasil bumi yang sama. Nah, ini kami butuh banyak persiapan, maka dari itu persiapan untuk bakar batu ini tidak begitu mudah. Namun, kami perlu banyak teman-teman untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan ini kelihatan dari kami sedikit perhatikan itu sangat kelihatannya mudah sekali. Namun, untuk melakukan hal tersebut itu hal yang tidak gampang. Makanya, kenapa budaya ini kami harus melakukan suatu budaya ini kami harus membutuhkan banyak orang atau sekelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan tradisi bakar batu tersebut. Terima kasih. Bakar batu bukan hanya soal terasa di lidah, tapi soal rasa di hati. Harapannya, tradisi ini tetap abadi di tengah arus modernisasi. Agar generasi mendatang tetap tahu bahwa seberat apapun masalah bisa diselesaikan dengan duduk melingkar dan makan bersama. Kesimpulan sederhananya, dalam setiap asap yang naik dari batu panas, ada doa dan persatuan yang tak pernah padam. Terima kasih telah menyaksikan kepingan cerita dari Tanah Papua. Tradisi bakar batu